berikutnya hadis al-wudu thalatha mirar, berwudu dengan 3 kali basuhan. Ini memang dikumpulin Imam Bukhari berurutan supaya nanti bisa kita ambil kesimpulan, ya. Hadis yang ketiga, nah ini terkenal di kuliah-kuliah fikih dulu. Saya kuliah membahas hadis ini tentang namanya Humran. Humran ini asistennya Utsman. Jadi beriwayatnya gini, Nabi pernah berwudu di hadapan Utsman dan Nabi bilang, ini wudu saya, pertahankan Utsman. Utsman catat. Kemudian Utsman berwudu ketika Nabi sudah tidak ada. Beliau punya asisten, ajudan, namanya Humran. Kemudian Utsman meriwayatkan kepada Humran, begini wudunya Nabi. Langsung Humran menceritakan kepada sahabat sampai turun-temurun periwayatannya sampai kepada kita, ya. Jadi ini yang paling banyak terkenal dalam kuliah-kuliah fikih di perkuliahan sarjana. Hadis ini, hadis tentang Humran, banyak dipakai oleh para dosen, para guru menerangkan tentang sifat wudu Nabi. Anna Humran maula Utsman, ya, bahwasanya Humran, ya, dia ini bukan cuma asisten, sesungguhnya Humran itu hamba sahayanya Utsman bin Affan, dan telah dimerdekakan, ya. Kata Humran, annahu ra'a Utsman bin Affan da'a bi ina'in. Kata Humran, dia pernah melihat Utsman minta, ya, da'a itu artinya meminta, memanggil, menyeru, tolong bawakan. Da'a yad'u, ya, masdarnya dakwah, sama artinya. Dakwah itu artinya undangan, ajakan. Makanya dalam bahasa Arab undangan pernikahan atau undangan hadir namanya dakwah, ya. Bukan cuma dakwah ceramah itu, bukan. Dakwah itu artinya ajakan. Makanya dalam bahasa Arab, ya, biasanya, ya, arsaltu ila baitika ad-da'wah. Tadi saya kirim ke rumah kamu undangan. Itu bagian bahasanya ad-da'wah, dari kata da'a yad'u. Nah, dalam hadis Humran ini, kata Humran, dia pernah melihat Utsman da'a bi ina'in. Ina itu wadah. Dalam riwayat yang lain, Utsman pernah da'a bi wadu. Wadu itu tempat air buat wudu. Wadu itu nama tempatnya, wudu itu nama pekerjaannya, ya. Nah, setelah Utsman meminta, ya, telah meminta wadah berisi air untuk wudu itu. Nah, ini zaman dulu nih. Zaman dulu pengen wudu pakai wadah. Sekarang udah jarang kan wudu pakai ceret, wudu pakai teko, wudu pakai wadah. Kenapa? Sekarang langsung gas, keran. Walaupun dengan adanya teknologi ini banyak terjadi pemborosan air. Ini suka saya bilang, ada orang yang wudunya nggak puas kalau kerannya nggak full itu, macam air pemadam kebakaran, gitu. Udah gitu pas basuh mukanya lama lagi, macam iklan whitening. Lama itu air wudunya keluar terus, tidak sunnah. Yang sunnah itu al-iktisad fil ma, berhemat. Gimana caranya? Bisa, ya, dengan mempercepat. Kalau sudah sempurna, kerannya cukup kecil atau sedang saja, atau ingin besar, setiap habis nampung pas lagi basuh matikan, nanti mau ngambil lagi nyalakan lagi. Banyak caranya. Nah, setelah datang wadahnya, fa'afragha ala kafaihi thalatha mirarin. Kemudian Utsman menuangkan air ke telapak tangannya. Ya. Jadi begitu, dari wadah dituang ke tangan dulu. Ya, dari wadah dituang ke tangan. Fa'afragha ala kafaihi thalatha mirarin. Kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ini membasuh ini sunnah hukumnya, ya. Membasuh dengan takhlil, ya. Takhlil itu artinya menyilang-nyilang, itu sunnah. Ini hukumnya sunnah. Ini dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya.
Setelah tangannya bersih, beliau masukin ke wadah. Jadi memasukkan tangan ke wadah itu boleh dalam ilmu fikih. Kalau nggak ada gayung, tangan jadi gayung boleh. Syaratnya sebelum dimasukkan disterilkan dulu dengan 3 kali ya. Kalau baru bangun tidur wudhu langsung nyedok pakai tangan, itu tidak bagus. Yang bagus adalah kita ambil wadah, cuci dulu 3 kali, setelah itu baru kita mau cedok. Berarti ya sunnah ini sudah memberikan jaminan bahwa tangannya udah bersih. Ketika dia cedok ke wadah nggak ada lagi yang macam-macam terkandung di dalamnya. Ya, karena di sini kalimatnya summa adkhala itu memasukkan. Kemudian setelah dia cuci kedua telapak tangannya, Utsman memasukkan biyaminihi, yamin itu tangan kanan, fil ina'i, di bejana diambil. Ya. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Famat madha, berkumur, wastan syaqa, dan menghirup air. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya, kemudian famat madha wastan syaqa wastan thara. Nah ya, beliau mat madha itu artinya kumur. Itu dalam bahasa Arab mat madha, tamat madha, ya tamat madha. Wastan syak artinya istinsyak, menghirup air dengan hidung. Ini sunnah yang banyak dilenakan umat sekarang. Sunnah ini biasanya kita apa? Ting tung, si hidungnya komedo yang dibasuh. Yang sunnah itu istinsyak. Biasakan latih. Pedih Ustaz, awal memang pedih, tapi dia memberikan efek faidah yang banyak. Termasuk di zaman Covid, Omikron, Abikron, Papakron, Mamakron. Ini kata para ulama, selain menjaga imunitas, menjaga kesehatan, salah satu cara sunnah untuk menanggalkan virus-virus adalah dengan beristinsyak dan istinthar dengan maksimal. Karena kan di sini dia berinkubasi virusnya. Apa kata saudara-saudara kita tenaga medis yang memahami medis untuk kesehatan kita lakukan, dikombine dengan rahasia dari sunnah Nabi. Itu baru mantap. Ya. Yang uniknya ketika disebutkan dalam hadis ini Utsman mencedok, katanya menggunakan kata fa. Fa itu dalam bahasa Arab sesuatu yang dilakukan dalam waktu berdekatan. Kalau thumma dilakukan berurutan dengan jeda agak lama. Kalau fa agak cepat. Kalau wa bareng-bareng. Kalau fa maka, thumma kemudian, wa dan artinya ya. Ini dalam gramatikal nahwu shoraf kita bisa mengidentifikasi apakah tata caranya itu seperti apa dengan cuma kata ganti. Kalau orang nggak belajar nahwu sulit mengidentifikasi ini. Ada wa, ada fa, ada thumma. Nah di hadis ini setelah dia adkhala yaminahu fil ina, masukkan tangan cedok, famat madha wastan syaqa. Bukan famat madha fastan syaqa, bukan. Maka beliau kumur, maka beliau hidup-hidup, enggak. Menggunakan kata wa. Wa ini berarti satu fiil yang dikerjakan bareng. Akhirnya para ulama mengambil kesimpulan, cedokan kubur dan cedokan hidung adalah satu cedokan yang sama dengan menggunakan kata wa. Jadi ketika beliau mencedok untuk kumur, langsung beliau hirup dan sisanya dihirup istinsyak dengan hidung dengan satu cedokan yang sama, ya. Walaupun ada riwayat yang lain, Nabi 3 kali kumur saja dipisah, terus hidung saja 3 kali. Ada riwayat yang lain, ya. Tapi riwayat ini punya satu keistimewaan karena ada legitimasi dari Nabi di akhir kalimat, nanti kita bahas, ya. Akhirnya beliau famat madha, kumur, wastan syaqa. Nah, kalau di hadis yang ini, yang hadis nomor 24, tidak ada kalimat wastan thara ngeluarinnya. Di riwayat yang lain ada.
Nah, sunnahnya itu dalam kitab fikih sunnah nih, bukan di kitab Sahih Bukhari, kita mencedok dan istinsyak dengan tangan kanan dan mengeluarkannya menggunakan tangan kiri, ya. Jadi mencedoknya dengan tangan kanan, keluarinnya dengan tangan kiri. Nah, ini hadis, bukan sembarang ini. Ini dalilnya hadis. Ada hadisnya. Ya. Jadi kalau orang pengen betul-betul melakukan mirip sunnah itu sampai detail begitu, Pak. Nabi ininya tangan kanan, keluarnya tangan kiri. Kalau bisa begitu, ya. Selesai. Tsumma ghassala wajhahu salasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali, karena ada salasan. Kalau di hadis sebelumnya marrataini, hadis atas tadi marratan, ya. Jadi tadi 1 kali, 2 kali, ini 3 kali. Wa yadaihi, setelah cuci wajahnya 3 kali, beliau cuci tangannya ilal mirfaqaini, sampai ke siku, salasan, 3 kali juga. Salasa mirarin, ya, 3 kali. Selesai dari tangan, tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau membasuh, mengusap sebagian kepalanya, ya. Tapi tidak disebut salasan, sekali aja pas di situ, ya. Gak disebut salasan. Setelah beliau selesai mengusap kepalanya, thumma ghassala rijlaihi thalatha mirarin. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi bukan cuma kaki, sampai kedua mata kaki. Tolong perhatikan ini. Jangan sampai luput mata kaki, tidak terkena air, nanti nggak sempurna wudumu, nanti tak terangkat sholatmu. Jangan sampai nggak diperhatikan ini, Pak. Penting sekali, ya. Tsumma qal, kemudian Utsman berkata, ini dah legitimasinya. Kata Utsman apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawaddoa, siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hadza, semisal wuduku ini, kata Nabi, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsahu, dan dia tidak sibukkan dengan perkara dunia antara wudu dan salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi antara dia habis wudu kemudian dia salat selama durasi itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada yang berpendapat kalau kata ghufirallahu ini dosa kecil. Saya yang cukup excited ketika lihat komentar Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, bisa dosa kecil dan bisa dosa besar, ya. Nah, maka dari hadis yang ketiga ini, berwudu 3 kali adalah keafdolan yang paling maksimal, ya. Kalau 1 kali wajib, 2 kali sempurna, ke-3 kali afdal, 4 kali makruh, ya. Jadi nggak boleh dilebihkan, makruh hampir, ya, aktsar min aqwalil ulama, banyak perkataan ulama kalau sudah sampai basuhannya 4 kali itu makruh, apalagi 5 kali. Terus katanya ada orang yang boleh melebihkan. Ibnu Mas'ud kalau dia wudu kakinya sampai betis. Ibnu Mas'ud, betul, boleh kita memperpanjang teritorial, bukan memperbanyak jumlah basuhan, ya. Dalam hadis-hadis yang sahih, yang dilakukan para sahabat adalah memperpanjang teritorial. Misal dari tangan sampai siku, tarik sikit sampai ke lengan. Untuk apa fadilahnya? Ghurran muhajjalin, supaya cahayanya di akhirat lebih banyak. Ada hadisnya, kita udah bahas waktu itu.
Atau ketika di kaki sebagaimana Ibnu Mas'ud, dari mata kaki naik sampai setengah betis. Dilakukan untuk apa? Burran muhajjalin, ada cahaya di hari kiamat, bagaimana Nabi bisa menandai umatnya. Kalau perpanjang teritorialnya boleh, tapi kalau memperbanyak basuhannya makruh. Ya, ini hadis-hadisnya kita sudah pelajari. Jadi 1 kali wajib, 2 kali sempurna, 3 kali afdal.